Ada keheningan tertentu yang hanya bisa dipahami oleh pasangan yang sudah menikah lebih dari 1 dekade. Itu bukan keheningan yang damai, juga bukan yang canggung. Itu adalah keheningan yang terbentuk dari ribuan percakapan yang tak terucapkan, dari rutinitas yang telah menjadi tulang punggung kehidupan, begitu kokoh hingga tak lagi terasa. Pagi itu, keheningan tersebut terasa seperti kabut tebal di ruang makan kami. Aku menatap Rina, istriku. Tangannya dengan cekatan mengoleskan selai pada roti panggang untuk putra kami, Bima. Rambutnya yang dulu sering kubelai kini terikat seadanya. Ada guratan lelah di sekitar matanya yang bahkan tak bisa disembunyikan oleh senyumnya yang terpatri saat ia menyodorkan piring itu pada Bima. Ia adalah ibu yang luar biasa, manajer rumah tangga yang efisien, teman hidup yang setia. Tapi entah sejak kapan, percikan di antara kami padam, menyisakan bara dingin yang hanya cukup untuk menjaga rumah tetap hangat, bukan hati kami. Ayah, nanti jadikan jemput aku latihan bola? Suara Bima memecah lamunanku. Tentu, jagoan, jawabku, memaksakan senyum. Rina menatapku sekilas. Kamu ada rapat sampai sore kan, Mas? Tanyanya, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Ia tahu jadwalku lebih baik dariku. Akan aku usahakan selesai lebih cepat, kataku. Sebuah kebohongan kecil pertama di hari itu. Rapatku memang ada, tapi bisa didelegasikan. Waktuku setelah jam 3 sore bukan lagi milik kantor atau keluarga. Waktu itu milik Maya. Maya. Bahkan hanya memikirkan namanya saja sudah membuat sesuatu berdesir di dalam dadaku. Sesuatu yang sudah lama kukira mati. Aku bertemu Maya di sebuah pameran seni yang disponsori oleh perusahaanku. Ia adalah kurator galeri tersebut. Saat pertama kali kami bicara, kami tidak membahas lukisan atau patung. Kami membahas tentang perasaan terjebak. Ia, dalam ekspektasi keluarganya yang konservatif. Aku, dalam sangkar emasku sendiri. Matanya, yang berwarna coklat gelap seperti kopi pekat, menatapku seolah ia bisa melihat langsung ke dalam jiwaku yang kerontang. Hubungan kami dimulai dengan secangkir kopi, lalu makan siang yang diperpanjang, dan tak lama kemudian, kami menemukan diri kami di apartemen nomor 7. Sebuah unit sewaan kecil di bagian kota yang sibuk, tempat kami bisa menjadi diri kami sendiri, lepas dari peran sebagai suami atau anak yang berbakti. Tempat itu menjadi surga kami, sekaligus neraka pribadiku. Siang itu, setelah meninggalkan kantor lebih awal, aku memarkir mobilku beberapa blok dari apartemen. Sebuah ritual untuk menyamarkan jejak. Aroma parfum Maya sudah menyambutku bahkan sebelum aku membuka pintu sepenuhnya. Ia berdiri di dekat jendela, hanya mengenakan kemeja putihku yang kebesaran, membiarkan cahaya matahari sore menembus kain tipis itu, menciptakan siluet tubuhnya yang membuat napasku tercekat. Kamu terlambat, bisiknya, tanpa menoleh. Aku berjalan mendekat, melingkarkan lenganku di pinggangnya dari belakang, dan menenggelamkan wajahku di lekuk lehernya. Aroma vanila dan aroma kulitnya yang khas adalah candu. Maaf, jalanan macet, bisikku, kebohongan kecil lainnya. Ia berbalik dalam pelukanku. Jari jemarinya yang lentik menelusuri rahangku, tatapannya tajam dan penuh gairah. Aku tidak suka berbagi waktu, katanya, suaranya serak. Sekarang aku di sini, jawabku, dan itu adalah satu-satunya kebenaran yang kumiliki saat itu. Ciumannya selalu terasa seperti sambaran petir pertama setelah musim kemarau panjang. Lapar, menuntut, dan menghapus segalanya. Rina, Bima, rumah kami yang tenang, rasa bersalah yang menggerogoti. Tanganku tak bisa diam, menjelajahi setiap lekuk tubuhnya yang sudah begitu kukenal. Kemeja itu meluncur jatuh ke lantai, diikuti oleh pakaianku sendiri. Di atas ranjang yang menghadap jendela kota, kami bergerak dalam ritme yang hanya kami berdua yang tahu. Ini bukan sekadar pelepasan hasrat fisik seperti yang mungkin dibayangkan orang. Ini adalah percakapan tanpa kata. Setiap sentuhan adalah kalimat, setiap desahan adalah pengakuan. Di sini, aku bukan Arya sang direktur yang bertanggung jawab, bukan ayah dari Bima, bukan suami Rina. Aku hanyalah Arya. Dan ia melihatku, benar-benar melihatku. Napas kami memburu, kulit kami berkilat oleh keringat di bawah cahaya senja. Jarinya mencengkeram punggungku, meninggalkan goresan tipis yang besok pagi harus kusembunyikan. Saat puncak itu datang, dunia seakan berhenti berputar. Yang ada hanyalah debur napas kami yang perlahan kembali normal dan detak jantung yang terasa menyatu. Kami berbaring dalam diam sesudahnya. Kepalanya bersandar di dadaku,
jarinya menggambar pola acak di kulitku. Ini adalah bagian yang paling berbahaya. Bukan seksnya, tapi keintiman setelahnya. Saat kami berbagi cerita tentang hari kami, tentang ketakutan dan mimpi-mimpi kecil. Tadi pagi ibuku menelepon lagi, katanya pelan. Menanyakan kapan aku akan mengenalkan calon suamiku. Aku mengencangkan pelukanku. Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku sedang sibuk dengan pameran baru. Alasan yang sama seperti bulan lalu. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. Kita ini sepasang pembohong yang hebat ya Arya. Kata-katanya menusukku. Benar. Kami adalah arsitek dari dunia ilusi ini, dibangun di atas pondasi kebohongan. Setiap tawa di apartemen ini adalah gema dari tangisan yang mungkin ada di tempat lain. Kadang aku berpikir, lanjutnya, suaranya kini lebih serius. Apa yang kita cari sebenarnya? Apa ini akan berakhir? Aku tidak punya jawaban. Sebagian dari diriku ingin berteriak bahwa aku tidak ingin ini berakhir. Bahwa dialah udara yang kuhirup setelah bertahun-tahun merasa sesak napas. Tapi sebagian diriku yang lain, bagian yang masih menjadi suami dan ayah, tahu bahwa ini adalah bom waktu. Ponselku bergetar di atas nakas. Nama Rina muncul di layar. Jantungku berdebar kencang. Maya melihatnya, dan ekspresi wajahnya berubah. Gairah yang tadi membara kini digantikan oleh realita yang dingin. Ia menarik diri sedikit dariku. Angkatlah, katanya datar. Mungkin penting. Aku berdeham, mencoba menormalkan suaraku. Halo, sayang. Mas, kamu di mana? Bima sudah menunggu. Latihannya mulai 15 menit lagi, suara Rina terdengar cemas. Seketika, rasa bersalah menghantamku seperti gelombang pasang. Aku melirik jam. Sudah hampir jam 5. Aku benar-benar lupa. Di dunia kecil kami, waktu seolah tak berlaku. Ya Tuhan, maaf, Rin. Aku terjebak rapat yang alot sekali. Ini baru saja selesai. Aku langsung meluncur ke sana, kataku, kebohongan terbesar hari itu. Lancar, tanpa jeda. Aku sudah terlalu sering melakukannya. Aku menutup telepon dan segera bangkit. Suasana di ruangan itu berubah total. Kehangatan tadi menguap, menyisakan hawa dingin yang canggung. Maya sudah mengenakan kembali kemejaku, berdiri memunggungiku di dekat jendela, persis seperti saat aku datang. Lingkaran ini terasa begitu ironis. Aku harus pergi, kataku pelan. Ia tidak menoleh. Aku tahu. Aku ingin mengatakan sesuatu. Sesuatu untuk memperbaiki momen yang pecah ini. Tapi apa? Maaf. Aku akan meneleponmu nanti. Semua terdengar hampa. Jadi, aku hanya mengenakan pakaianku dalam diam, mengambil kunci mobilku, dan berjalan ke pintu. Tepat sebelum aku membuka pintu, ia berbicara, suaranya nyaris tak terdengar. Arya. Aku berhenti, menoleh. Saat kamu bersamanya malam ini, katanya, akhirnya menatapku. Matanya berkaca-kaca. Saat anakmu memelukmu, atau istrimu tersenyum padamu, jangan pikirkan aku. Permintaannya adalah belati yang paling tajam. Karena justru itulah yang akan kulakukan. Setiap momen kebahagiaan di rumah akan terasa palsu, tercemar oleh ingatannya. Setiap sentuhan Rina akan terasa hambar dibandingkan dengan apinya. Aku mengangguk, tak mampu berkata-kata, lalu keluar dari apartemen nomor 7 dan menutup pintu di belakangku. Menutup pintu surga sekaligus neraka. Malam itu, saat makan malam, Bima dengan antusias menceritakan gol yang ia cetak. Rina tersenyum, senyum tulus yang ditujukan padaku, mungkin karena aku berhasil menepati janji untuk menjemput Bima, meskipun terlambat. Terima kasih ya, Mas, katanya sambil membereskan piring. Aku tahu kamu sibuk sekali. Aku hanya bisa tersenyum balik. Tapi senyumku terasa seperti topeng yang retak. Di balik topeng itu, aku bisa merasakan goresan samar di punggungku, masih sedikit perih. Aku bisa mencium aroma samar parfum vanila yang seolah menempel di kulitku, tak peduli sudah berapa kali aku mandi. Dan saat kami berbaring di tempat tidur malam itu, dalam keheningan yang familiar, aku menatap langit-langit kamar kami. Rina sudah tertidur, napasnya teratur. Rumah ini adalah duniaku yang nyata. Tanggung jawabku. Hidupku.
Tapi mengapa sebagian besar dari diriku terasa tertinggal di sebuah apartemen kecil di seberang kota? Aku memejamkan mata, namun yang kulihat adalah wajah Maya yang berlinang air mata. Kami bukan hanya sepasang pembohong. Kami adalah dua jiwa yang mencoba menyembuhkan luka dengan cara yang salah, dengan menciptakan luka yang lebih dalam pada orang lain, dan pada akhirnya, pada diri kami sendiri. Aku telah menemukan kembali gairah yang hilang, tapi dengan harga kehilangan sebagian dari jiwaku. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus membayar lunas utang itu. Keheningan di kamarku malam itu terasa jauh lebih berat, dipenuhi oleh gema dari apartemen nomor 7.